Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa juga buat teman-teman tonton sampai habis webinar kali ini karena mungkin banyak banget ilmu yang bisa diambil buat teman-teman ataupun buat perusahaan teman-teman. Dan materi kali ini kita akan belajar tentang NLP, Neuro Linguistic Programming, yaitu ilmu tentang pendekatan komunikasi, pengembangan pribadi, kemudian ada juga psikoterapi ya. Dan juga nanti pasti dari NLP ini banyak manfaatnya. Contohnya kita bisa menggali nih lebih dalam tentang potensi diri kita, kemudian potensi dari karyawan kita, kemudian juga kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang positif kayak gitu kan. Intinya banyak banget yang bisa kita ambil, apalagi jika kita menerapkan NLP ini pada komunikasi jarak jauh dengan tim saat kondisi WFA atau work from home kayak gitu. Jadi buat teman-teman nanti jangan lupa simak sampai habis dan jangan lupa juga siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya karena nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab sendiri yang dimana pertanyaan teman-teman nanti akan langsung dijawab oleh pemateri kayak gitu. Dan pada malam hari ini kita ada narasumber Mas Dermawan Aji selaku Productivity Coach Director Indonesia NLP Society, dan juga ada Mas Novi Dermawan selaku founder dari Kampung Marketer. Dan tak lupa juga untuk webinar kali ini kita didukung oleh ada dari ID Code Host, kemudian dari kirim.email, ada Mota, dan dari Plus. Oke, langsung aja buat teman-teman. Kita langsung panggilkan untuk narasumber pertama. Kita ada sedikit pembukaan dari Pak Novi. Halo Pak Novi. Halo Mas Eko, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana Pak Novi kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya Pak, mungkin dari Pak Novi ada pembukaan nih buat teman-teman, apalagi sekarang lagi WFA ya. Mungkin buat teman-teman ada sedikit insight atau sedikit penyemangat dari Pak Novi. Monggo silakan. Ya, oke teman-teman. Mungkin seperti biasa ya, dalam suatu webinar itu penonton ketika webinar yang membahas non-teknis ya ataupun soft skill itu sudah bisa diprediksi tidak sebanyak pembahasan teknis ataupun hard skill. Seperti kayak kemarin itu luar biasa penontonnya. Sampai sekarang baru selang beberapa hari aja sudah 4.000 orang yang menonton video kemarin yang terkait dengan kita discuss tentang Instagram organik kayak gitu ya teman-teman. Cuman pada dasarnya teman-teman suatu saat akan butuh kayak gitu. Mungkin teman-teman sekarang sibuk dengan hal teknis, bagaimana teman-teman masih concern dalam marketing kayak gitu kan, promosi dan seterusnya. Cuman suatu saat ketika teman-teman sudah mulai membesar ataupun teman-teman ingin merunning bisnis yang solid, teman-teman di situ dihadapkan kepada sebuah kolaborasi dengan tim teman-teman seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu semakin tinggi level manajemen teman-teman ya, mulai dari manajemen terbawah, middle management sampai teman-teman sudah menjadi CEO atau bahkan hanya business owner aja, CEO-nya sudah dihandle orang lain, teman-teman di situ akan makin memperdalam ilmu yang kaitannya sama human kayak gitu, sama people, sama orang kayak gitu ya. Jadi kami hadirkan spesial di webinar-webinar yang membahas tentang non-teknis itu bukan narasumber yang ecek-ecek kayak gitu. Ini memang benar-benar narasumber yang expert di bidangnya seperti itu ya. Termasuk juga malam ini kita kedatangan tamu Mas Dermawan Aji ya. Di sini adalah guru saya ya. Teman-teman juga bisa follow sosial media beliau di Facebook maupun di Telegram. Beliau sering sharing teknik bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana berkomunikasi, bagaimana tentang learning seperti itu dan lain sebagainya. Karena beliau juga udah terbiasa menghandle klien ya, dari mulai mungkin perusahaan swasta, BUMN dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tema khusus kali ini kita akan mengupas bagaimana teman-teman yang masih sekarang mungkin barangkali ya mengadopsi work from home ataupun remote working, ataupun barangkali teman-teman yang berencana
pandemi ataupun nggak pandemi mau mempermanenkan seperti itu, mau mempermanenkan work from home. Ya mungkin ini banyak kita belajar dari pembahasan malam kali ini, karena kita tahu bahwasanya menghandle tim yang kita jarang bertatap muka, ya, bagaimana kiatnya kayak gitu agar mereka tetap juga bisa produktif. Dan kali ini juga mungkin barangkali teman-teman ada yang baru pernah dengar kita mengupas tentang peran NLP. Nah, apa itu NLP? Nah, nanti kita diskusi sebentar lah sebelum ke materi fullnya dari Mas Aji nih ya. Jadi siapa itu Mas Aji, apa itu NLP, nanti kita diskusi dulu sejenak sebelum masuk ke materi utama. Thank you banget buat teman-teman dari brand yang sudah mendukung kami ya. Ada dari ID Cloud Host ya, salah satu provider cloud hosting terpercaya di Indonesia. Kirim.email yang senantiasa telah mendukung kampung marketer juga untuk memprovide layanan email marketingnya. Zaire Accounting ya, laporan keuangan yang patut diandalkan. Mota ya, aplikasi cek mutasi bank yang terpercaya di Indonesia, dan juga Plus Chapter ya, yang senantiasa mendukung kami selaku salah satu social enterprise di Indonesia untuk lebih improve dari waktu ke waktu. Thank you juga untuk Mas dan Maman Aji dari Indonesia NLP Society. Oke, langsung aja. Mungkin kita kembalikan ke Mas Eko untuk memanggil Mas dan Maman Aji. Kita memulai diskusi dulu sebentar dengan saya. Silakan Mas Eko. Oke, terima kasih Pak Novi. Jadi buat teman-teman ya, tadi dijelasin bahwasanya NLP ini sangat penting buat teman-teman yang mungkin sekarang belum terpakai ya, tapi mungkin di masa depan bisa dibutuhkan. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga simak sampai habis dan siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Oke, langsung aja kita panggilkan narasumber kita, Mas Dermawan Aji. Halo Mas Dermawan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Oke, baik. Oke, mungkin sebelum kita memulai materi, mungkin kita akan ada sedikit diskusi nih tentang apa itu NLP, kemudian nanti manfaatnya apa aja, biar nanti teman-teman juga bisa lebih tertarik nih mempelajari tentang NLP. Monggo. Nah, mungkin sebelum dimulai Mas, mungkin kawan-kawan audiens ini pengen tahu juga nih, siapa sih seorang sosok Darmawan Aji nih yang kita undang ke sini. Silakan diperkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan bagi yang belum kenal, jadi nama lengkap saya itu Darmawan Aji. Ini nama khas Jawa ya. Jadi kalau Darmawan itu konon katanya, ini kakek saya yang ngasih nama. Saya juga Darmawan nih, BTW. Novi Bayu Darmawan nih Mas. Orang yang suka berbuat baik Mas, Darmawan itu. Amin. Aji itu adalah ilmu atau kebijaksanaan. Jadi diharapkan Darmawan Aji itu orang yang banyak berbuat baik dengan ilmunya gitu. Pengennya seperti itu gitu. Nah, kalau aktivitas sehari-hari ya saya di rumah kebanyakan karena kebetulan tim juga sudah remote udah 3 tahunan gitu ya. Kemudian komunitas juga NLP Society inginnya komunitasnya. Ini komunitas praktisi dan pembelajar NLP sepertinya terbesar di Indonesia. Dan di dunia mungkin nomor 2 ya. Maksudnya sebuah komunitas yang memang aktif untuk ada kajian rutin secara free itu kayaknya nggak banyak lah. Cuma ada di London sama di kita. Mudah-mudahan kalau saya nggak salah ini ya. Kalau nggak salah saya nangkep gitu. Nah, beberapa teman saya mungkin mengenal saya sebagai penulis buku, Mas. Bukunya saya bisa dicek di Gramedia mungkin ya. Yang terbaru itu ada Mindful Life. Yang sebelumnya itu ada Productivity Hack, kemudian ada Life by Design, terus sebelumnya lagi ada Hypno Selling, terus Hypno Writing buku pertama. Kemarin juga baru ngeluarin buku yang terbaru, judulnya Copywriting Canvas. Jadi kita adaptasi bisnis model Canvas, kita adaptasi untuk membuat copywriting, karena banyak orang bikin copywriting bingung gitu ya. Saya siapin kanvasnya. Nah, khusus yang ini di Play Store sih nyarinya, jadi gampang lah, digital. Buku digital. Tidak ada buku fisiknya ya, yang copywriting. Iya, kita nggak cetak fisik. Mungkin nantilah kalau sudah di-update beberapa kali, sudah makin tebal, mungkin baru kita ubah jadi fisik. Ya mungkin kita bisa bedah buku Mas, next ya. Kita bedah buku. Boleh. Ya.
Karena ini Mas, apa namanya, kayak gini loh, karena kan kadang kalau di Indo itu kan banyak internet marketer ataupun pebisnis online yang mengupas copywriting memang dari kayak apa, tidak terstruktur loh. Artinya yang memang kadang memang sering dipakai orang ya, teknik closing dan seterusnya seperti itu. Nah, mungkin kan Mas Aji dari sudut pandang ilmu yang mempelajari tentang human communication, NLP dan seterusnya, nanti ngena banget itu kalau discuss masalah copywriting nanti, mungkin next ya kayak gitu ya. Oke. Nah, sebelum lanjut ini malam ini kita bahas NLP ya, NLP huruf besar semua, dan banyak teman-teman di sini yang nggak paham nih. Kalau boleh dijelaskan dalam satu paragraf, Mas, NLP itu makanan apa sih dan apa pentingnya buat bisnis kayak gitu? Oke, jadi kalau dibuat yang paling sederhana itu, ya kita tinggal lihat susunan katanya. Kalau susunan katanya kan neuro itu terkait dengan pikiran, linguistik itu terkait dengan bahasa, programming itu urut-urutan. Jadi kalau kita belajar programming itu kan urutannya salah, hasilnya salah. Ternyata dalam proses berpikir pun sama. Ketika kita proses berpikirnya tidak tepat, hasil yang kita dapatkan juga tidak tepat. Perilaku pun sama. Kalau urutannya nggak tepat, ya hasilnya juga nggak bagus. Makanya kalau saya baca-baca definisi skill itu ternyata kan cuma urut-urutan perilaku ternyata. Urut-urutan perilaku yang tepat yang disebut dengan skill. Nah, bahasa pun sama. Cara kita berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan diri sendiri pun bahkan gitu ya. Itu kalau urutannya nggak pas, itu hasilnya kurang bagus. Jadi NLP itu belajar tentang itu semua. Keterkaitan antara pikiran, bahasa, dan perilaku untuk mencapai satu hasil tertentu, Mas. Ya, salah satu upaya untuk mengoptimalkan ikhtiar sih sebenarnya sih, NLP itu. Jadi nggak bisa menjamin belajar NLP pasti sukses, tuh nggak ada jaminan ya. Iya, oke, sip. Berarti kalau boleh disimpulkan, kalau itu terkait hal dalam komunikasi, bisa juga diterapin untuk katakanlah kayak, apa namanya, komunikasi dengan keluarga. Betul ya? Bisa juga ya? Luas banget. Ini nanti tergantung spesialisasi dari setiap praktisinya ya. Jadi ada yang memang mempelajari dan mengajarkan NLP misalnya untuk parenting. Ada yang mengajarkan NLP untuk komunikasi bisnis. Entah itu untuk mengelola tim, atau untuk berjualan, untuk marketing. Ada juga yang memang menggali NLP untuk komunikasi terapeutik, Mas. Jadi di dalam konteks ini, keperawatan, kesehatan, dokter, dan sebagainya. Dulu itu zaman-zaman kapan ya? 8 tahun yang lalu ya, saya sempat diminta sama tim dokter Pak Presiden, waktu itu masih Pak SBY. Bukan 8 ya berarti ya? Salah gitu, ya sekian tahun yang lalu lah, udah lama ya. Itu mereka penerapan NLP untuk komunikasi terapeutik. Jadi memang aplikasinya luas banget. Tinggal nanti kita spesialisasinya di mana. Saya sekarang udah ninggalin yang untuk terapeutik dan sebagainya karena kayaknya lebih baik teman-teman yang punya background nurse gitu ya, perawat atau dokter yang ngajarin itu, karena ada kaidah-kaidah yang tidak bisa dipahami oleh kita yang non medis gitu. Oh iya, benar-benar. Itu sih. Oke, mungkin silakan boleh mulai di-share materinya, Mas. Boleh di-screen share, kita mulai pelan-pelan masuk materi. Silakan, waktu dan tempatnya kita persilakan untuk Mas Aji. Oke, terima kasih, Sofi. Jadi saya share aja materinya supaya saya ngomongnya nggak kemana-mana ya. Ya. Oke. Jadi topik kita kali ini adalah tentang bagaimana kita mengelola tim, konteksnya lebih spesifik ya, di masa WFH semacam ini, di masa kerja di rumah. Jadi tim yang kerjanya remote dengan NLP. Ini topik yang akan kita cover kurang lebih. Tentu saja saya nggak akan mengcover semuanya, saya tidak akan mengcover banyak. Saya mungkin akan mengcover beberapa hal yang esensial saja terkait bagaimana mengelola tim semasa WFH semacam ini. Karena kalau saya dengar curhatan dari teman-teman yang berbisnis, memiliki tim yang kerjanya remote jarak jauh itu ternyata sangat menantang, apalagi mereka yang tidak terbiasa untuk bekerja remote. Ya, tantangannya ini baik dari sisi ownernya, dari sisi manajernya,
dari sisi leadernya, juga dari sisi pegawainya, karena masing-masing punya tantangan yang berbeda. Tadi saya sempat kenalan sedikit, ini kenalan yang lebih panjangnya, silahkan dibaca saja sedikit saja gitu ya. Sudah menikah dengan 4 putra, ini foto ketika negara api belum menyerang, masih ada rambutnya gitu ya. Ini sudah mulai mikirin negara, rambutnya udah nggak ada. Oke, ini kurang lebih dari hasil obrolan saya dengan teman-teman yang punya bisnis, kemudian beralih untuk mengelola tim secara remote di masa COVID-19 seperti saat ini. Tantangannya ternyata banyak ya, mulai dari mereka bingung nih mengukur kinerja karyawannya bagaimana, karena kesepakatan yang dipakai di kerja offline yang tatap muka dengan kerja online yang remote ternyata kan berbeda tuh. Ketika tidak ada kesepakatan yang jelas, itu nanti akan mempengaruhi cara kerja timnya. Ini yang pertama. Kemudian ada juga yang muncul ini saya dengarnya malah dari beberapa karyawan. Saya pernah diminta untuk ngisi di sebuah organisasi. Nah, sebelum ngisi itu saya sempat gali dulu situasi dari organisasi tersebut, dari para karyawannya. Mereka merasa atasannya tidak percaya bahwa mereka itu bekerja, benar-benar bekerja ketika WFH gitu. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi, karena apa? Pada saat tidak ada kepercayaan antara kita sebagai leader dengan timnya, maka proses pengelolaan tim itu jadi nggak efektif. Apalagi tantangan mengelola tim pada saat WFH, komunikasi. Yang biasanya komunikasi itu enak, ngobrol, kapanpun dibutuhkan bisa ditanya, dan sebagainya. Ketika di masa-masa WFH seperti ini, ternyata nggak bisa seperti itu ternyata. Karena apa? Terbatas, pakai chat, ditunggu, sudah diinfo, nggak jawab-jawab misalnya. Kemudian pada saat misalnya streaming langsung, entah menggunakan video call WhatsApp, Zoom, dan lain sebagainya, itu timnya tidak mau terbuka dengan situasinya, dengan masalahnya, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali tantangan mengelola tim pada saat kerja di rumah seperti saat ini. Belum lagi ketika bicara tentang manajemen waktu, wah berantakan sekali. Tidak semua orang, baik itu leader maupun timnya, itu tahu cara mengelola waktu yang tepat. Karena apa? Kerja di rumah ini dibarengi dengan sekolah di rumah. Artinya apa? Pada saat kita kerja di rumah, bagi yang anak-anak yang masih sekolah, anak-anaknya pun bersekolah di rumah. Dan bagi waktunya ternyata tidak mudah. Akhirnya apa? Muncul stres. Orang tuanya stres, kerjaan jadi nggak optimal, dan sebagainya. Jadi ada banyak tantangan mengelola tim pada saat musim WFH semacam ini. Nah, saya sudah kelompokkan beberapa tantangan ini ke dalam beberapa kategori yang sebenarnya yang esensial apa. Saya sengaja singkirkan hal-hal yang terkait dengan mengelola diri sendiri, karena itu sesuatu yang seharusnya diusahakan oleh masing-masing pribadi, masing-masing karyawan, masing-masing tim. Saya hanya akan fokus ke masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang terkait dengan cara kita mengelola tim saat WFH. Kesimpulan saya adalah 4 ini. Jadi tantangan utama pada saat WFH adalah satu, kepercayaan. Kalau kita tidak punya kepercayaan dengan tim, udah otomatis WFH nggak akan jalan. Yang kedua, kesepakatan. Kalau kita tidak punya kesepakatan yang jelas dengan tim, otomatis kita nggak bisa ngukur keberhasilan, kita nggak bisa ngukur kinerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah komunikasi. Ada nggak nih mekanisme komunikasi yang diharapkan baik dari tim ke leader maupun dari leader ke timnya. Dan yang terakhir adalah umpan balik yang teratur. Kalau umpan balik yang teratur tidak ada, maka ini semua juga jadi nggak jalan. Karena umpan balik nanti ada kaitannya dengan kepercayaan. Saat umpan balik diberikan secara teratur, secara terbuka, secara jujur, itu tanpa kita sadari, secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan antara kita sebagai leader dengan timnya. Dan sebaliknya, dari tim meningkatkan kepercayaan pada leader. Nah, terkait dengan ini juga kita perlu perhatikan nih. Tidak semua tantangan yang tadi kita list ini, itu ada di dalam kendali kita. Ada banyak yang di luar kendali kita. Misal, yang mana misalnya tidak terbuka dengan masalahnya, itu jelas di luar kendali kita. Kita nggak bisa memaksakan tim
untuk terbuka dengan kita, tetapi kita bisa mengusahakan. Nah, yang 4 hal ini adalah sesuatu yang ada dalam kendali kita. Kepercayaan kita bisa usahakan, kesepakatan kita bisa buat, komunikasi kita bisa secara proaktif, berinisiatif untuk melakukan proses komunikasi, umpan balik pun sama. Artinya apa? Saya berusaha membatasi bahasan kita ke hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Sebagai leader kita bisa kendalikan, yaitu 4 hal ini. Kepercayaan, kesepakatan, komunikasi, dan umpan balik. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana NLP bisa membantu kita untuk meraih 4 hal ini, untuk mewujudkan 4 hal ini? Bagaimana NLP kita bisa gunakan untuk meraih kepercayaan tim? Bagaimana NLP bisa kita gunakan untuk membentuk kesepakatan dengan tim? Bagaimana NLP bisa membantu kita untuk berkomunikasi lebih baik dengan tim? Bagaimana NLP bisa memberikan proses umpan balik yang spesifik, yang teratur pada tim? Kita akan bahas itu, tetapi mungkin nanti kita lihat waktu lah ya. Kira-kira bisa cover semuanya atau enggak? Prioritas saya adalah saya akan bahas di poin kesepakatan dulu. Di awal saya akan bahas itu. Mudah-mudahan dengan jelas kesepakatan, karena kesepakatan ini bisa jadi sebuah inti dari semua hal ini. Kepercayaan akan muncul kalau ada kesepakatan. Komunikasi akan muncul kalau ada kesepakatan. Umpan balik yang teratur juga akan bisa dilakukan kalau ada kesepakatan. Tanpa kesepakatan yang jelas di awal, yang lain jadi nggak efisien, nggak akan jalan. Kurang lebih seperti itu yang akan kita cover. Jadi kita akan awali dari kesepakatan. Namun sebelum masuk ke sana, seperti tadi yang ditanyakan oleh Mas Novi, saya akan cerita sedikit tentang NLP. Tadi saya sudah sempat singgung tuh, NLP itu apa. Nah, kurang lebih untuk meng-cover 4 hal tadi, saya akan membahas 3 hal ini. Yang pertama itu saya akan membahas apa itu NLP. Yang kedua saya akan bahas tentang 4 pilar NLP. Sorry, ini belum saya edit tulisannya ya, 4 pilar NLP. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang geomodel. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu NLP? Simpel saja ya, NLP itu adalah disiplin ilmu yang membahas keterkaitan antara pikiran, bahasa, dan perilaku. Asumsinya adalah dalam diri kita itu ada program. Yang programnya itu bisa dipicu. Contoh misalnya kalau kita dengar kata tertentu, misalnya nama kita disebut di sebuah kerumunan, di sebuah pasar, program kita terkait nama itu akan aktif sehingga kita akan melakukan sebuah perilaku tertentu. Kita akan nengok-nengok, nyari suara yang muncul dari mana, dan sebagainya. Ada program seperti itu. Ada program sedih. Program sedih itu gimana? Misalnya gini, ketika dia mengalami satu kejadian tertentu atau mendengar satu kata tertentu, tiba-tiba dia merasa sedih. Mungkin dia teringat dengan anaknya, mungkin dia teringat dengan orang tuanya, dan sebagainya. Jadi ada asumsi ketika kita belajar NLP, diri kita itu seperti sebuah program. Kebiasaan misalnya itu program dalam diri kita, kebiasaan. Nah, program ini ada program yang mendukung, program yang membantu kita mencapai tujuan kita, ada program yang menghambat kita. Kalau dalam komputer istilahnya virus ya, program yang menghambat itu virus. Nah, karena kita punya asumsi bahwa pikiran itu seperti program, perasaan seperti program, perilaku seperti program, artinya kita bisa install, kita bisa uninstall. Perilaku pertama, kita bisa install perilaku yang baik, sehingga jadi sebuah kebiasaan baik. Kita juga bisa uninstall perilaku yang kurang baik, sehingga kita bisa mengurangi atau menghilangkan kebiasaan buruk. Asumsinya seperti itu. Pikiran pun sama. Pikiran-pikiran negatif yang membuat kita misalnya stres, khawatir, apalagi situasi pandemi seperti sekarang gitu ya, COVID-19 seperti sekarang, itu bisa kita uninstall. Perasaan pun sama. Sedih, kekhawatiran, takut, dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan yang tentu saja menghambat kita untuk mencapai tujuan, itu kita bisa modifikasi. Ya kalaupun tidak kita uninstall, kita bisa program ulang lah minimum. Asumsinya seperti itu ketika kita belajar NLP. Sehingga manfaatnya ini menjadi sangat banyak ketika kita mempelajari NLP. Apa saja misalnya manfaatnya? Ini secara umum saja ya. Yang pertama, kita bisa gunakan NLP untuk diri kita sendiri, menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang excellent. Ingin punya kebiasaan baik, dengan belajar NLP kita jadi tahu struktur perilaku seperti apa. Oke, kalau saya mau membiasakan harus bikin mana? Personal excellence. Bisa juga untuk modeling. Bisa untuk modeling, kita lihat, oh Mas Novi ini keren nih dengan kamu marketernya, saya pengen belajar dari Mas Novi. Dengan ilmu NLP, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan
serangkaian pertanyaan yang presisi, sehingga saya bisa tahu apa yang dipikirkan oleh Mas Novi, apa yang dirasakan oleh Mas Novi, apa yang dilakukan oleh Mas Novi untuk membangun kamu marketer. Ketika saya memang pengen punya jejak ya karya semacam kamu marketer, saya bisa melakukan proses modeling itu. Nah, kita dikasih toolsnya di dalam NLP. Pertanyaannya apa saja, kemudian yang perlu kita tanyakan dan sebagainya. Dan yang ketiga, aplikasinya adalah untuk membantu orang lain, untuk coaching, betul Mas, helping others. Nah, ini yang menurut saya justru jarang orang pelajari di NLP. Kebanyakan orang ketika mendengar NLP, taunya NLP itu adalah ilmu tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain inginkan. Belajar NLP di mazhab yang lurus gitu ya. Lah ya, itu Mas, kadang ini ada yang ini loh Mas, ini out of topic ya. Kadang ada yang nyinggung kayak gini. Itu percaya NLP itu musyrik nggak sih kayak gitu. Kalau jawaban Mas Aji itu gimana nih? Makanya saya tutup dulu nih. Jadi menurut saya itu karena satu, orangnya dia tidak belajar di NLP yang garis lurus Mas. Karena orang belajar NLP itu ketika dia punya background macam-macam, backgroundnya itu seringkali dibawa bareng gitu. Oh iya. Ya, dibawa bareng. Misal ini contoh ya saya nggak tahu ya, mungkin di sini ada yang pembukaan cerita, jadi saya kadang-kadang agak khawatir kalau ngomong kayak gini, agak sensitif. Contoh misalnya ada orang-orang yang sangat mempercayai law of attraction. Kemudian dia belajar NLP, maka dia akan menyebutkan bahwa NLP adalah tools supaya loa kita aktif. Seperti itu. Karena NLP ini sebenarnya content free, bisa masuk kemana-mana. Nah, padahal kalau kita belajar NLP dari klasik ya, dari versi klasik sampai versi yang paling baru, itu nggak ada bahasan tentang law of attraction. Nggak ada. Nah, makanya wajar salah satu ustadz ya, saya juga banyak belajar dari beliau yang akhirnya kemudian mengharamkan NLP, Mas. Nah, pada saat saya cek, ya ternyata karena beliau sendiri tidak membaca buku NLP langsung dari yang versi klasiknya, tetapi buku NLP yang sudah dimodif gitu loh. Sudah dimodif. Ya mungkin di situ ada kepentingan dari penulisnya gitu ya. Mau dimaklumi lah. Ya, ini salah satu misi kita di Indonesia NLP Society sih, mengkhususkan NLP supaya NLP ini sejalan dengan syariat, Mas. Jadi ini NLP yang syar'i ini, Mas. Harapannya kita seperti itu. Kita nggak bisa berdakwah lewat lain-lain. Ya mudah-mudahan dengan NLP kita bisa berdakwah, membuat orang mampu berbuat lebih baik, berperilaku lebih baik, mengembangkan kebiasaan yang baik dan sebagainya. Karena semuanya logik. Nggak ada yang aneh ketika kita belajar NLP, asal kita belajar di tempat yang tepat. Itu aja sih catatannya ya. Iya, betul. Oke, menarik. Oke, saya lanjut sedikit. Pertanyaan berikutnya adalah, terus apa urusannya sama business owner? Apa hubungannya nih, gitu kan? Kalau memang NLP untuk hal-hal semacam itu, terus kalau untuk business owner, apa manfaatnya? Kan pertanyaannya pasti seperti itu kan? Nah, pertanyaannya, saya justru tanya balik, business owner butuh ngelola mood-nya nggak kira-kira? Sangat butuh banget kan? Ya. Makanya personal excellence jadi penting. Business owner butuh untuk disiplin nggak? Butuh. Untuk marketing, disiplin untuk berpikir, disiplin untuk menjalankan bisnisnya, pasti butuh. Maka NLP nanti jadi sangat bermanfaat. Bahkan kalau di bisnis ada namanya benchmarking. Ya, apalagi komunikasi sama milenial ya, Mas. Nah, itu. Ketika belajar NLP kita tahu bahwa setiap orang itu punya gaya komunikasi yang berbeda, sehingga wallet lah kalau kata anak sekarang ya. Kalau aja berkomunikasi dengan orang yang gayanya berbeda. Modeling buat business owner, ya pasti juga sangat bermanfaat karena bisa dipakai untuk benchmarking kan. Nemu ada kompetitor atau ada rekan kolega teman yang bisnisnya bagus, kita bisa modeling gitu ya. Kita bisa observasi, kita bisa interview, sehingga kita bisa mengambil apa sih yang membuat bisnis dia berhasil. Kemudian kita terapkan di bisnis kita. Business owner butuh juga nge-coach bawahannya kan. Kalau kita nemu ini kayaknya talented nih, prospektif untuk jadi leader, untuk jadi manajer. Kenapa kita nggak coaching dia? Sehingga apa? Belajar NLP itu menjadi sangat bermanfaat bagi business owner.
bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk berkomunikasi lebih baik, bermanfaat untuk melatih kemampuan berpikirnya, untuk modeling, juga untuk membantu orang lain. Jadi sangat banyak. Saya rekomen banget lah. Ya kalau kita ngobrol-ngobrol sama Mas J ya, Jaya Setiabudi, ya beliau itu kan belajar NLP ya. Guru kita sama nih, Pak Wiwoho, RH Wiwoho. Jadi ini benar-benar memang apa ya, belajar NLP itu sesuatu yang kita bisa pakai di dalam bisnis. Ya nggak lah kalau sempat sama Mas J gitu ya, tanya seputar NLP ya, beliau pasti akan rekomendasiin Pak Wiwoho dan lain sebagainya. Ini apa namanya, salah satu alasan kenapa kita belajar NLP. Saya juga sempat ngobrol sama teman-teman bisnis yang lain, karena rata-rata bisnis itu belajar NLP, tapi nggak menunjukkan bahwa mereka sudah pernah belajar NLP. Nah, jadi kalau jadi ya, satu senjata pamungkas yang dia simpan, dia pakai untuk mengefektifkan bisnisnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi business owner sangat-sangat rekomen nih belajar NLP. Belajarnya di mana? Ya cari aja sendiri, karena setiap murid punya preferensi guru yang berbeda-beda. Sekarang sudah cukup banyak lah di Indonesia. Nggak seperti zaman dulu ya. Zaman saya belajar NLP di awal, 10 tahun yang lalu itu nyari gurunya susah dan mahal-mahal gitu. Nah sekarang kita di komunitas Indonesia NLP Society ada belajar NLP online, pakai video, harganya murah meriah, gampang gitu sekarang aksesnya, lebih mudah dibanding 10 tahun yang lalu. Saya follow nih. Nah ini benar sempat saya edit nih. Saya juga baru sadar setelah tadi loh, kok saya nulisnya 3 ya, harusnya 4. Harusnya 4. Jadi ada 4 pilar NLP. Tapi sebelum saya lanjut ke sini, ini deh, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dulu Mas. Seputar NLP secara umum dulu deh. Ada nggak nih? Mungkin lanjut dulu nih. Ini kita makin penasaran nih dengan lanjutan materinya. Lanjut dulu ya. Oke, lanjut kita lanjut dulu. Kita akan bahas. Jadi setelah kita tahu apa itu NLP secara gampang ya, karena kalau kita baca buku-buku klasiknya NLP itu definisi NLP itu macam-macam banget. Misalnya foundernya NLP, Pak Richard Bandler itu menyebutkan NLP itu definisinya itu kita aja bingung ya, maksudnya apa gitu. Structure of subjective experience, apa itu? Jadi struktur dari pengalaman subjektif. Dia untuk menjelasin itu tuh. John Grinder agak mending ngasih definisinya. Jadi founder yang lain namanya Pak John Grinder, dia mendefinisikan NLP sebagai accelerated learning strategy. Jadi strategi untuk belajar yang dipercepat. Artinya kalau kita pengen belajar apapun yang lebih cepat, kuasai NLP dulu. Dengan menguasai NLP, kita akan belajar apapun lebih cepat, sehingga kita bisa mengakuisisi skill, pengetahuan dengan lebih cepat. Karena pada saat belajar NLP, intinya kita diajari untuk mengenali pola, Mas. Pola berpikir diri kita sendiri, pola berpikir orang lain. Pola bahasa kita sendiri, pola bahasanya orang lain. Pola perilaku kita sendiri, pola perilakunya orang lain. Kita dilatih untuk mengenali pola. Mengenali, kalau kita sudah kenal, kita akan mudah untuk mengutilisasinya, memanfaatkannya. Nah, ketika kita belajar NLP, ada istilah pilar NLP. Pilar NLP itu apa? Pilar NLP itu semacam apa ya? Mindset ya, pola pikir utama. Walaupun nggak mindset banget sih. Tapi satu kata kunci utama yang kalau kita mempraktekkan 4-4-nya, artinya kita sudah mempraktekkan NLP. 4 pilar itu apa? 4 pilar itu yang pertama adalah outcome. Jadi, seorang praktisi NLP selalu berpikirnya itu adalah outcome oriented. Nah, ini kesempatan saya edit nih. Jadi selalu berpikir outcome oriented. Jadi ada 2 cara berpikir ketika kita menghadapi sebuah situasi. Yang pertama adalah outcome oriented, yang kedua adalah problem oriented. Kalau orang berpikirnya problem oriented, ketika melihat sebuah situasi, dia akan berpikir, kok bisa seperti ini? Ini masalah nih. Siapa yang salah? Mana yang nggak benar? Siapa yang bisa disalahkan dan lain sebagainya? Itu namanya problem oriented. Jadi melihat sesuatu itu dari sudut pandang problem. Sementara seorang praktisi NLP, dia akan melihat sebuah situasi dari sudut pandang outcome. Outcome itu apa? Outcome itu adalah hasil akhir. Oke, situasinya buat seperti ini. Contoh aja deh biar gampang ya.
Ya, Jonan. Nah, masa WFH seperti ini nih, tiba-tiba omset turun 50% misalnya. Nah, kalau belum belajar NLP, mungkin akan problem oriented, akan nyari, kok bisa kayak gini sih, ini siapa yang salah nih? Kayaknya tim marketing nih yang salah nih, dia nggak usaha optimal. Oh, produk nih yang salah nih, kita jualan produknya nggak sesuai dengan yang diminati orang-orang. Oh, ini yang salah, ini yang salah. Ya. Nyari kambing hitam, itu problem oriented. Oke. Nah, sementara kalau kita sudah belajar NLP, kita perlu latihan men-shifting pikiran kita ke outcome oriented. Atas situasi ini, saya pengennya gimana? Itu dulu aja. Apa Mas? Atas situasi ini kita? Saya pengennya gimana? Kita pengennya gimana? Pengennya gimana gitu ya? Hasil akhir yang saya inginkan itu apa? Atas situasi seperti ini. Oke, bolehlah ada COVID-19. Oke, bolehlah omset sekarang turun 50%. Sekarang tapi saya pengennya gimana? Pengennya gede gitu ya? Nah, pengennya gede kan? Nah, pengennya gede. Oh, kalau gitu, oke, saya pilih gede. Seberapa gede? Lalu kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai itu. Oke. Paham. Jadi, praktis lah, lebih praktis. Karena kalau kita problem oriented, yang namanya problem itu kan selalu menjalari kemana-mana tuh. Iya. Artinya ketika kita nanya kenapa omset kita turun, itu jawabannya bisa 11-15 alasan. Masalahnya ketika ketemu alasannya, kita nggak tahu mau diapain. Kenapa kita nggak shortcut aja? Oke, omset kita turun, kita pengennya gimana? Naikin omset. Mungkin nggak bisa full 100% seperti semula, minimal kita naik 10% misalnya, minimal kita naik 20%, minimal kita naik 30%. Jadi lebih, orientasinya lebih ke hasil akhir, masa depan, dan aksi, tindakan. Bukan ke masa lalu. Oke. Ini yang pertama, cara berpikirnya orang NLP. Fokusnya adalah ke outcome. Yang kedua, orang NLP itu akan selalu berpikir tentang RAPO. RAPO itu adalah kedekatan hubungan. Atau mungkin orang sekarang nyebutnya trust, orang nyebutnya itu chemistry, orang nyebutnya itu ada koneksi, dan lain sebagainya. Nah, di dalam NLP istilahnya itu adalah RAPO. RAPO ini penting, kenapa? Karena untuk mencapai outcome, itu kita nggak bisa sendirian. Kita selalu meyakini hal itu di dalam belajar NLP. Nggak mungkin kita sendirian bisa mencapai outcome kita. Nulis buku aja yang kelihatannya kerja sendiri, itu nggak bisa sebenarnya kerja sendiri. Itu kita perlu melibatkan editor, kita perlu melibatkan penerbit, kita perlu melibatkan copywriter yang bantu kita untuk nulis copywriting untuk buku kita, dan sebagainya. Sehingga untuk mencapai sebuah outcome, itu pasti kita melibatkan orang lain. Pertanyaannya adalah, ketika kita mau melibatkan orang lain, bagaimana mungkin orang mau terlibat? Kalau kita nggak dekat sama dia nggak dekat sama kita, itu akan sulit. Karena yang namanya trust itu akan muncul kalau kita dekat dengan orang tersebut. Dekat dalam arti hatinya, jarak yang dekat ya. Orangnya boleh jauh-jauhan, Mas. Tetapi kalau jarak di hatinya dekat, nah itu yang namanya RAPO. Jadi kita bukan hanya dekat secara fisik, karena di masa remote working seperti ini, apalagi ada social distancing, nggak mungkin kita dekat secara fisik. Jadi, yang bisa kita dekatkan itu hati kita, Mas. Hati kita yang bisa dekatkan. Nah, RAPO itu tentang mendekatkan hati. Maka ketika kita bicara tentang rumah, yang remote, ini juga berlaku. Berpikir outcome, kemudian membangun RAPO, itu penting juga. Karena bisa jadi nih, kalau kita ngobrol sama tim itu hanya sekedar urusan kerjaan, RAPO-nya lama-lama luntur. Wah, ini bos saya kalau ngontak saya pasti nagih kerjaan. Dikit-dikit nagih kerjaan. Sehingga lama-lama kita dikontak itu, kita kalau kita sebagai tim dikontak sama kita, males aja. Paling urusan kerjaan lagi gitu ya. Itu tanda-tanda RAPO-nya udah hilang. Jadi ada satu kaidah di dalam NLP yang namanya resistensi, penolakan, itu adalah tanda kurangnya RAPO, kurangnya pendekatan. Jadi kalau tim itu udah mulai resisten, udah mulai rada-rada bandel gitu ya, itu tanda RAPO-nya udah mulai berkurang. Nah, tadinya bagaimana kita RAPO-nya berkurang? Prinsip yang ketiga, Mas. Elemen yang ketiga ini, pilar yang ketiga ini, acuity atau kepekaan.
Jadi kita itu perlu peka. Apakah tindakan yang kita lakukan itu mendekatkan kita ke hasil atau tidak? Peka dengan anggota tim kita, rapuhnya masih ada atau enggak nih? Kok ini udah mulai agak-agak bandel ya, agak-agak resisten. Jangan-jangan saya kurang PDKT nih ke dia. Karena di dalam NLP yang PDKT itu bukan hanya sekedar ketika kita punya kebutuhan dengan orang lain, Mas. PDKT itu harus dilakukan setiap saat. Itu yang kita samakan dengan rapuh itu. Nah, terlihat dari mana? Kepekaan. Jadi kita perlu melatih indera kita supaya kita bisa melihat perubahan perilaku orang, kita bisa melihat perubahan sikap orang, kita bisa melihat perubahan cara berbicara orang. Karena di perubahan-perubahan yang kadang kecil itu, di situ ada sesuatu yang justru penting. Ada istilah itu kalau di NLP itu difference that make difference. Jadi perbedaan yang menciptakan perbedaan. Kadang-kadang perbedaan kecil itulah yang membuat jurang besar. Gitu. Makanya kita perlu latih mata kita, latih telinga kita, latih kepekaan kita, kesadaran kita secara umum, supaya kita bisa melihat perbedaan-perbedaan itu. Sehingga proses kita bertindak mencapai hasil itu jauh lebih efektif, proses kita membangun rapuh dengan tim juga jauh lebih efektif. Dan yang terakhir, pilar yang keempat adalah flexibility atau keluasan dalam berpikir, keluasan dalam merasa, keluasan dalam berperilaku. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan, yang kita anggap selama ini bagus buat tim kita, ternyata sudah nggak bagus nih. Pendekatan-pendekatan dulu, waktu zaman-zaman belum ada WFH, kalau kita mau PDKT ke tim, ngasih mereka makan-makan. Sekarang mau makan-makan bareng susah nih. Alternatifnya apa? Kita perlu luas, ganti pendekatan. Oke, jam 5 tahun yang lalu, saya pakai metode X untuk promosi masih aktif, masih efisien. Sekarang udah nggak efisien, maka kita perlu keluasan, fleksibilitas. Jadi intinya sebenarnya NLP itu 4 ini. Bagaimana kita tetapin hasil akhirnya, kemudian bangun kedekatan dengan orang-orang yang bisa mendukung kita mencapai hasil tersebut. Selama proses perjalanannya kita peka, lalu ketika apa yang kita lakukan tidak mendekatkan ke hasil, maka kita perlu fleksibel, kita perlu luas mengganti pendekatan kita. Ya, menarik. Ini kuliah umum namanya ya. Pengenalan overview begini. Iya, ini sambil kita buka-buka pertanyaan, barangkali sambil dicek dulu Mas Aji koneksinya kayaknya tadi sedikit terhambat, jadi audionya beberapa kali putus-putus seperti itu. Ya. Sebentar, saya ganti sinyal kalau gitu ya. Ya, barangkali providernya bisa di-NLP-kan. Oke, ini sambil saya bacakan pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang masuk, atau Mas Eko di Bandung, Mas? Barangkali ada yang mau tanya. Ya, pertanyaannya ini udah ada yang masuk beberapa nih. Salah satunya dari Mas Didi. Ada pertanyaan seperti ini. Mas Aji, ada nggak kira-kira kiat-kiat khusus nih bagi orang-orang yang jarang komunikasi dengan orang lain, tapi dia itu kerjaannya adalah komunikasi dengan orang lain, kayak gitu. Kira-kira bagaimana nih cara penyelesaiannya? Oke, sinyalnya di refresh dulu. Oke. Mungkin nanti bisa diulangi lagi Mas Eko. Barangkali tadi Mas Aji itu. Coba diulangi lagi Mas. Oke. Iya, halo Mas Aji. Ya. Oke. Saya ulangi lagi. Ini ada pertanyaan dari Mas Didi. Mas Aji, kira-kira ada nggak kiat-kiat khusus bagi orang-orang yang jarang komunikasi dengan orang lain, tapi sebenarnya kerjaan dia itu adalah komunikasi dengan orang lain, kayak gitu. Ya. Ini pertanyaannya menarik ya. Ya. Karena ketika kita bicara komunikasi ini kan sebenarnya luas banget nih. Sebenarnya saya perlu tahu dulu yang dimaksud dengan komunikasi itu seperti apa. Karena kirim pesan teks, WhatsApp, email itu juga sudah komunikasi. Nah, jadi perlu didetailkan sih sebenarnya sih yang dimaksud dengan jarang berkomunikasi itu seperti apa, seberapa jarang. Kemudian komunikasi apa. Ini juga salah satu proses berpikir di dalam NLP ya. Jadi ketika menghadapi sebuah problem, selalu berpikir sespesifik mungkin. Sehingga ada batasannya nih.
misalnya kalimat jarang di dalam, kalau ada orang bilang jarang di depan praktisi NLP, masih akan tanya jarang itu berapa kali. Misalnya saya jarang datang ke rumah orang tua, jarang datang itu setahun sekali, seminggu sekali, 2 tahun sekali, 10 tahun sekali, karena setiap orang punya ukuran jarang yang berbeda-beda. Nah, jarang berkomunikasi pun sama. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan jarang berkomunikasi itu seberapa jarang. Itu yang pertama, itu yang perlu diklarifikasi. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi itu sesuatu yang sangat luas. Ada komunikasi verbal, ada komunikasi non-verbal, ada komunikasi teks, ada komunikasi dengan non-teks. Ada komunikasi langsung, ada komunikasi tidak langsung. Jadi kita perlu tahu yang dimaksud itu komunikasi seperti apa. Tapi kalau semisal, ini semisal saja ya, saya berasumsi aja nih, berasumsi dengan maksud jarang berkomunikasi. Misal yang dimaksud dengan komunikasi adalah jarang ngobrol sama orang secara langsung, tatap muka, misal ya, misalnya seperti itu. Sementara ada kebutuhan di pekerjaannya itu untuk berkomunikasi secara teratur misalnya. Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah, yang pertama, kita perlu dipikirkan, bisa nggak diganti metode komunikasinya? Yang dari tatap muka langsung, misalnya, oke deh, via video call, misalnya. Saya kalau ketemu langsung, tatap muka, hadap-hadap, saya nggak nyaman, tapi kalau video call saya masih nyaman. Misal, video call masih nggak nyaman, pakai slide. Tapi kita masih nyaman nggak? Masih nyaman, ya pakai itu. Nggak nyaman juga, suara saja deh via telepon. Masih nggak nyaman, ganti lagi, email. Nyaman nggak? Jadi kita perlu tahu mana yang paling cocok dengan diri kita. Itu yang pertama, kalau memang bisa ada alternatifnya. Ya. Kalau ternyata pakai macam-macam juga ada alternatifnya, maka yang kedua adalah ganti pekerjaan. Itu aja sih. Karena jangan-jangan memang kita tidak ditakdirkan untuk pekerjaan itu. Jangan-jangan itu jatahnya orang lain yang kita ambil dalam tanda gitu ya. Kita ambil. Mungkin itu sebenarnya jatahnya orang lain. Orang lain kalau masuk situ dia bisa excellent, dia bisa bagus. Dan jatah kita mungkin di tempat lain yang kalau kita di sana kita jadi unggul gitu. Kadang-kadang benih itu tergantung adanya, tergantung tanahnya. Ya. Gitu sih Mas. Ya, mungkin tadi pertanyaan yang dimaksud Mas Didi selaku penanya ini, ya, itu lebih ke orang-orang itu Mas, mungkin Mas, kayak tipikalnya introvert, pemalu, seperti itu. Oh iya. Mungkin seperti itu, tapi tetap treatmentnya dengan cara yang seperti tadi ya. Kan kadang kalau dia chat lancar ya berarti dengan gaya komunikasi via chat, kayak gitu ya. Iya, betul ya. Tinggal betul. tatanan komunikasi via chatnya diprogramingkan kayak gitulah ya, dengan NLP kan kayak gitu bisa ya. Ya, itu pasti udah nambahin tuh. Via chat lancar, tetapi tatap muka malu-malu gitu ya. Ya, ganti. Karena jangan-jangan memang itu sih, apa namanya, saya termasuk orang yang sangat percaya bahwa setiap orang itu punya sifat bawaan gitu ya. Ada orang yang nggak berani negur orang secara langsung gitu ya. Memang dari lahir udah kayak gitu. Ya jangan dikasih pekerjaan untuk negur-negur orang gitu, karena dia pasti nggak akan nyaman, nggak akan perform optimal di sana. Ikut training komunikasi asertif berkali-kali juga nggak akan ngubah lah. Ada yang senang mikirnya analitis gitu ya, berpikir analitis. Ada nggak senang mikir analitis, nggak mikir angka, mikir data. Disuruh belajar matematika bertahun-tahun juga tetap aja nggak mau mikir gitu ya. Manusia sudah punya cetakannya masing-masing lah. Ya. Oke. Itu sih mungkin. Siap. Jadi ada hal-hal yang bisa dilatih, ada hal-hal yang perlu kita terima. Kalau sempat nonton YouTube saya yang terakhir itu, saya bahas accept what you can, improve what you can. Jadi improve what you can, tingkatkan apa yang kamu memang bisa improve, accept, terima apa yang kamu nggak bisa improve gitu. Itu kunci untuk self improvement itu. Jangan terbalik. Berusaha improve sesuatu yang kita tidak bisa improve, terus kita nggak mau improve sesuatu yang bisa kita improve gitu loh. Iya. Karena kita kembali kan fokusnya salah gitu, kurang tepat gitu. Itu oke. Mas, ini untuk slide-nya masih ada beberapa ya.
Maksudnya untuk mengukur, maksudnya masih ya. Tapi sebelum lanjut dulu, saya ada pertanyaan nih dari saya sendiri nih. Oke. Nah, jadi kayak gini Mas, untuk level apa namanya top management ya, yang mungkin struktur entitasnya sudah besar seperti itu, kan agak susah ya untuk berkomunikasi ataupun mendeliver isi kepalanya seperti itu, vibrasinya ataupun visi misinya ke setiap individu yang ada di perusahaan itu kayak gitu. Misalkan apalagi jumlah orangnya misalkan sangat banyak kayak gitu. Nah, pesan-pesan untuk para top manajemen yang mungkin sedang mendengarkan ini Mas, maksudnya teman-teman kayak direktur, pemimpin perusahaan, CEO ataupun pemimpin bisnis yang diamanai bisnis kayak gitu. Itu bagaimana Mas? Apakah cukup dia karena keterbatasannya dia tidak bisa mengcover semua individu yang ada, berkomunikasi dengan semua individu yang ada, apakah dengan cara dia hanya berkomunikasi direct dengan tim yang langsung, misalkan ada tatanan CEO, bawahnya lagi misalkan ada kayak semacam manajer seperti itu, dia cukup mendeliver ke manajer, tinggal di coaching aja kayak metode NLP sehingga apa yang kita maksudkan juga sampai juga ke orang yang paling bawah gitu. Atau harus kita ibaratnya kayak, wow ini di perusahaan ini ada ribuan orang nih, saya harus ngerekam video dan saya usahakan agar video saya ini langsung bisa nancep nih ke individu itu. Nah, menurut pandangan Mas Jaji gimana nih peran NLP dalam managing banyak orang yang ada di sebuah perusahaan? Nah, gimana nih? Iya. Cara yang pertama jelas kurang pas menurut saya ya. Kurang pas karena gini, yang namanya komunikasi itu pasti kan banyak diskonnya tuh Mas. Saya ngomong sama Mas Novi 100%, Mas Novi ngomong sama Mas Eko mungkin bisa 70%, Mas Eko cerita ke Mas Didi sisa 50%, tapi karena 50% terlalu sedikit, Mas Eko nambahin ke Mas Eko. Ya, 100%. Dan begitu terus ya, sehingga kalau lapisannya udah banyak, sampai ke bawah itu auranya hilang, Mas. Bahasa keren itu sanadnya ya. Sanadnya itu riwayat. Nah, maknanya aja udah nggak utuh lagi gitu. Oke. Ya, jadi itu mungkin yang membuat kalau saya lihat di beberapa perusahaan di luar negeri ya Mas ya. Kalau di dalam negeri aku melihat sih masih belum banyak sih yang nerapin. Ya. Mungkin ada tapi yang memang perusahaan multinasional, artinya dia memang ambil dari luar, buka cabang di Indonesia, mereka menerapkan yang sama. Tetapi kalau yang murni di Indonesia aku lihat masih belum banyak lah. Apalagi teman-teman di BUMN kayaknya juga antara visi misi di atas dengan bawah itu masih jomplang. Teman-teman di kementerian juga sering keluhannya mirip-mirip lah semacam itu. Cuma kalau kita ngelihat benchmarking lah keluar lah ya, misalnya entah itu di perusahaan-perusahaan gede lah, General Electric lah, kemudian Google, Microsoft, itu kita lihat bahwa si ownernya, orang puncaknya, itu pasti meluangkan waktu untuk interaksi langsung dengan timnya. Entah mereka bikin gathering tahunan, baik virtual maupun non-virtual ya Mas ya. Karena ada hal-hal tertentu yang hanya bisa dirasakan kalau ketemu langsung, Mas. Oke. Contoh misalnya kita ngobrol, ya ini obrolan non-profit ya, kita di Indonesia NLP Society. Nah, foundernya ada beberapa orang, BOD-nya itu ada 5 orang. Ketika para BOD, Board of Director, ingin mentransfer auranya atau vibrasinya nih ke istilah Mas Novi, ke para member sampai bawah, yang member kita itu sampai hari ini tuh 500-an lah sekitar 500-an, maka nggak mungkin nih kalau hanya BOD ngomong ke para presiden chapter Bandung dikasih instruksi, presiden chapter Jakarta, Jogja dikasih instruksi, nggak akan mungkin. Sehingga kita mau tidak mau menyelenggarakan ada event tahunan. Event tahunannya ada NLP Conference. Supaya mereka bisa interaksi langsung nih dengan para founder. Di sana mereka bisa merasakan auranya. Kemudian belum lagi ada sesi-sesi rutin yang kecil-kecil gitu ya. Jadi kita kalau di Indonesia NLP Society ada namanya practice group. Ini mirip-mirip kelompok pengajian Mas, sedikit-sedikit gitu.
isinya 10-15 orang kayak gitu, yang di situ mengkaji NLP yang sudah dipelajari di kelas, dikaji ulang, sudah dipraktekkan belum di kehidupan nyata, apa yang sudah berubah dan sebagainya. Sehingga apa? Akhirnya transfer value-nya itu ya mudah-mudahan nyampe. Kita sih nggak bisa memastikan 100% nyampe ya, tapi mudah-mudahan nyampe. Jadi kesimpulannya adalah perlu satu sesi di mana kita berinteraksi langsung dengan orang paling bawah di tim kita, di lapis terbawah. Kalau tidak bisa gathering langsung, maka minimal mungkin kita pakai webinar, ngobrol satu arah, tapi ada kesempatan untuk interaksi, sehingga mereka bisa tahu nih, oke, ternyata owner saya itu orangnya seperti ini nih. Hal seperti itu yang kadang-kadang itu nggak bisa ditransfer kalau hanya lewat orang lain, Mas. Menurutku ya. Menurutku ya. Oke, not. Saya nih organisasinya. Coba kalau melihat benchmark-nya di luar, sepertinya mereka meluangkan hal-hal seperti itu. Oke. Thank you. Monggo, Mas Haji lanjut. Kita masih ada waktu sekitar, kita ada waktu sekitar 15 menitan. Habis itu kita lanjut Q&A lagi. Oke, boleh. Saya tuntaskan kalau gitu ya. Ya. Oke, saya akan bedah satu dari pilar tadi, yaitu outcome. Kita fokus ke outcome aja dulu. Karena outcome ini sangat terkait dengan bahasan kita di awal, terkait dengan kesepakatan. Apalagi kalau kita membahas tentang mengelola tim remote. Ketika kita mengelola tim remote, kita perlu punya kesepakatan yang jelas. Nah, cara membuat kesepakatan di dalam NLP, itu namanya geomodel. Jadi geomodel ini semacam goal setting untuk menyepakati hasil akhir, supaya antara kita dengan tim kita itu punya persepsi yang sama nih. Apa sih sebenarnya prioritas dari divisi ini? Apa sih prioritas tim ini? Apa sih prioritas organisasi? Apa sih prioritas dari individu orang per orangnya? Nah, ini bisa kita lakukan dengan geomodel namanya. Geomodel itu sederhana sekali. Ini versi modifikasi dari Robert Dilts. Jadi Robert Dilts dia merangkai sebuah metode namanya TOTE, Test Operating Test Exit. Cuma ketika menjelaskan TOTE itu biasanya yang connect itu hanya teman-teman programmer, sehingga ada salah satu developer NLP yang menyederhanakannya menjadi geomodel. Secara prinsip sebenarnya sama. Apa itu geomodel? Geomodel ini kepanjangan dari evidence dan operation. Pada saat kita membuat kesepakatan dengan tim, usaha 3 elemen ini ada. Pada saat kita menyepakati hasil akhir dengan tim, usahakan 3 elemen ini ada. Goal-nya ada, evidence-nya ada, operation-nya ada. Contoh misalnya, ini contoh pertanyaannya ya. Goal itu kita menanyakan hasil akhir yang diinginkan apa. Nah, kita sebagai leader harus jelas nih ke tim kita, sebenarnya hasil akhir yang saya inginkan dari dia apa. Nah, banyak orang ketika kerja remote seperti ini masih mengandalkan cara-cara pengukuran kerja yang non-remote. Contoh misalnya apa? Berdasarkan jam kerja misalnya. Menurut saya ini kurang pas nih. Contoh misalnya, kalau di kantor kerjanya 8 jam sehari, maka pada saat kerja remote juga harus 8 jam sehari. Itu pasti susah tuh. Susah tercapai, karena apa? Yo 8 jam, tapi kan ada diselingi ke pasar, diselingi bantuin anak kerjain PR, diselingi ini dan itu dan sebagainya, sehingga mengukur menjemur baju gitu ya, ketika mengukur keberhasilan remote working dengan mengukur jam kerja, menurut saya jadi kurang pas. Maka kita sebagai leader perlu mendefinisikan ulang hasil akhir yang diinginkan secara organisasi apa, kemudian dipecah-pecah secara divisi apa, secara tim-tim kecil apa, sehingga nanti jatuh ke setiap individu. Oke, hasil akhir individu A ini, individu B ini, individu C ini. Oke Mas, sebelum lanjut ada pertanyaan dari saya. Nah, kalau di teori HR ya Mas ya, teori human resource, kebetulan kemarin juga kita ada diskusi dengan praktisi HR juga. Nah, salah satu metode yang dia pakai, yang tadi Mas Aji bahas juga terkait dengan, oh ya kalau misalkan di saat in office sekian jam, di saat work from home ataupun remote working sekian jam juga. Cuman intinya kan hasil akhir kayak gitu.
di beberapa apa namanya ya, di beberapa kondisi mungkin nggak sih kita mengadopsi metode itu kayak gitu Mas, metode jam kerja, karena tidak semua individu-individu itu cocok ketika kita cuma sajikan hasil akhir. Misalkan kayak gini, oh yang penting outputnya tercapai, tapi tetap outputnya tidak tercapai, dan ibaratnya salah satu metode untuk menggiring ini loh Dek, maksudnya biar output kamu tercapai, setidaknya itu kamu lebih meningkatkan produktivitas. Ini kita kasih waktu misalkan sehari sekian jam, kamu bisa belajar suatu ilmu baru, kamu bisa ngerjain yang belum tercapai dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ini di loss, maksudnya ya udah deh, yang penting KPI ataupun outputnya tercapai, itu ada beberapa individu yang mungkin loss kayak gitu lah Mas. Dalam artian nggak bisa beradaptasi, keganggu dikit, misalkan ibunya nyuruh ini, dia pergi kemana, apalagi work from home seperti ini. Nah, itu ibaratnya pakem ataupun standar pengukurannya akan susah sekali, dan dia nggak memaksakan diri untuk real working kayak gitu. Menurut pandangan Mas Haji gimana nih Mas, disandingkan dengan teori yang tadi? Oke. Jadi sebenarnya jam kerja itu nanti hanya implikasi sebenarnya Mas. Implikasi dari goalnya. Sehingga kita bisa proses pengukurannya itu nanti dua. Kalau kita belajar di 4DX misalnya itu kan ada namanya leg measure sama lead measure kan. Jadi kita bisa mengukur hasil akhir, kita juga bisa mengukur ikhtiarnya. Nah, ikhtiar itu nanti di operation, bahasan di operation. Tadi istilahnya apa tuh? Apa measure leg sama leg measure sama lead measure. Leg measure itu adalah hasil akhir yang diinginkan. Contoh misalnya ya, leg measure-nya adalah, ini misalnya tim sales nih misalnya, leg measure-nya adalah kamu closing 2 orang per hari misalnya. Ya. Ini namanya leg measure. Cuma untuk dapat leg measure, dia kan harus melakukan aktivitas tertentu kan? Iya, betul. Nah, itu namanya lead measure. Jadi ukuran yang mendorong dia untuk sampai ke sana. Lead measure-nya contohnya misalnya minimal kamu follow up misalkan. Follow up 10 prospek misalnya. Ya. Nah, itu namanya lead measure. Nah, kita memang bagusnya nanti kita fokusnya di lead measure-nya. Bagusnya ya. Maksudnya yang kita monitoring harian itu lead measure-nya. Artinya kalau kita bicara yang kita monitoring harian itu adalah operation-nya. Kalkul itu seberapa bagus kita setting, hasilnya itu di luar kendali kita sebenarnya, Mas. Oke, paham. Saya paham. Jadi kalau menurut pendapatnya Mas Aji lebih ngunci ke apa yang dia harus lakukan dan frekuensinya berapa kali, bukan dari sisi ngunci durasi. Kalau durasi dikunci tapi hal-hal tadi nggak diperhatikan pun hasil akhirnya juga nggak tercapai, betul ya? Saya CS nih, CS ukurannya kalau pakai jam bisa aja, kamu harus standby di depan handphone 8 jam sehari misalnya, bisa aja CS. Tapi kenapa nggak bikin ukuran yang lebih real? Misalnya apa? Chat masuk wajib dijawab tidak lebih dari 10 menit. Itu malah lebih real, Mas. Menurutku ya. Oke. I see. Sampai 8 jam gitu. I see. Karena otomatis ketika ada aturan seperti itu, maka dia 10 menit dia akan ngecek. Oke, 10 menit aku ngecek, 10 menit aku ngecek. Ya. Okay. Dalam tanda kutip jadi memaksakan lah, agak memaksakan proses itu. Tapi kuncinya nanti di sini. Kita perlu runut dari hasil akhirnya dulu. Goalnya apa yang diharapkan. Goalnya apa, kemudian kita rangkai evidence-nya. Evidence itu adalah bukti dan ukuran keberhasilannya apa. Setelah itu nanti kita bicara tentang operation-nya, cara mencapainya bagaimana. Contoh misalnya ya, ini contoh aja nih. Misal goal ketika kita bicara tentang goal itu boleh agak-agak abstrak, itu nggak ada masalah Mas. Karena nanti spesifikasinya di evidence. Contoh misalnya, saya pengennya goalnya bulan ini penjualan naik dibandingkan bulan lalu. Itu udah goal tuh. Atau kita pengen produk kita itu jadi market leader di Indonesia, itu udah goal tuh. Cuma seperti itu kan masih abstrak, maka kita perlu rangkai evidence-nya apa. Misal, penjualan bulan ini naik dibandingkan bulan lalu, evidence-nya apa? Target omset naik 100 juta. Ada ukurannya, real.
Tetapi hanya menentukan goal dan evidence itu nggak akan mendekatkan kita ke hasil. Yang mendekatkan kita ke hasil adalah operationnya. Yang itu yang perlu dimonitoring. Misalnya operationnya adalah mendapatkan 20 leads baru setiap hari minimal. Menindaklanjuti 10 konsumen lama per hari. Membiasakan upselling dan cross-selling saat closing. Nah, ini yang kita bisa usahakan. Jadi ikhtiar itu ada di kotak yang biru nih, operation. Nah, banyak orang ketika goal setting itu terbuai dengan goalnya, dengan ukuran-ukuran keberhasilannya, dengan indikator keberhasilannya, tetapi mereka lupa menyiapkan operasi yang diperlukan, aktivitas yang diperlukan untuk mencapai goalnya. Atau, kalaupun dia ingat, aktivitasnya itu terlalu kompleks, Mas. Jadi untuk mencapai target, itu operationnya ada 15 hal yang harus dilakukan. Ini keluhan dari teman-teman di corporate ya. API mereka banyak banget, sehingga mereka nggak tahu prioritas yang utama yang mana. Paretonya mana gitu ya. Nah, seharusnya yang namanya KPI itu adalah fokus ke 20% yang menghasilkan 80% hasil. Operation di Geo pun sama, kita fokus ke 20% aktivitas yang ngefek ke goal dan evidence. Kalau ternyata kita sudah mempraktikkan 3 hal ini, kita udah nih mendapatkan 20 leads baru setiap hari, menindaklanjuti 10 konsumen lama setiap hari, membiasakan upselling, cross-selling setiap closing, tapi kok nggak mendekatkan kita ke goal, nggak mendekatkan kita ke hasil akhir yang diinginkan, maka kita perlu curiga, jangan-jangan entah aktivitas ini itu memang tidak berdampak ke hasil, atau kualitas kita pada saat melakukan 3 hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ternyata belum punya skill untuk upselling misalnya, atau ternyata leads tapi 20-nya 20 yang leads-nya nggak berkualitas misalnya. Menindaklanjuti ternyata cuma ngontak, hai apa kabar, ternyata seperti itu. Ya jelas ketika kualitasnya seperti itu nggak akan ngefek ke goal-nya. Tapi sini bisa dipahami ya? Iya Mas. Oke. Jadi ada goal, evidence, operation. Contoh lagi misalnya ya. Misalnya kepuasan pelanggan meningkat nih, satu organisasi atau toko online, misalnya toko online, kepuasan pelanggan meningkat itu. Evidence-nya apa? Evidence-nya bisa macam-macam. Bisa skor NPS minimal 40, bisa ratingnya minimal 4, macam-macam lah. Review positif minimal sekian review, tergantung apa namanya situasi kita, evidence-nya. Jadi bisa jadi, Mas, saya juga pernah belajar masalah NPS ya, tapi saya agak lupa nih kepanjangan NPS-nya. S itu skor ya, kalau nggak salah N-nya itu apa? Net Promoter Score. Iya, Net Promoter Score ya, kayak yang seberapa besar. Bagaimana? Pertanyaan. Oh ya. Seberapa mungkin Anda merekomendasikan produk kami kepada Anda? Kayak gitu aja, 1 sampai 10. Jadi kalau skornya itu 9-10, berarti dia promoter kategorinya. Kalau di bawah 9, masuknya non-promoter, tapi dia cukup puas dengan produk kita, tapi dia nggak akan sampai jadi promoter. Nah, nanti ada rumusannya. Dari rumusannya nanti keluar angka. Angkanya dari minus minus 100 sampai 100 kalau nggak salah. Oke. Nah, skor NPS bagus kan minimal di 30, itu udah bagus tuh. 30, 40 udah biasa lah. Nah, nanti evidence tergantung gitu ya. Bisa pakai NPS, bisa pakai rating di toko online, di marketplace kalau memang ternyata kita toko online dan lain sebagainya. Nah, tinggal nanti kan operation-nya apa nih? Misalnya operation-nya adalah menyapa pelanggan dengan namanya, menjawab chat pelanggan as soon as possible gitu, atau pakai ukuran yang tadi maksimal 10 menit gitu. Kemudian meminta umpan balik pelanggan setelah membeli. Nah, ini tinggal nanti disesuaikan operation-nya. Mana operation yang bisa mendekatkan kita ke goal yang kita harapkan. Clear ya? Ya. Satu lagi nih. Kayaknya ada nih. Udah nih, cuma 2. Saya sini dulu Mas, sebelum saya masuk kesimpulan, ada pertanyaan? Apa namanya, mungkin saya agak penasaran yang terkait apa namanya tadi garis besar yang itu loh, kotak yang kesepakatan itu loh Mas. Oh iya. Nah, mungkin boleh disinggung sedikit Mas. Saya penasaran dengan itu Mas. Oke.
Yang tadi kata Mas Haji di awal itu kesepakatan dari 4 hal ini tuh yang paling penting bagi kawan-kawan pebisnis itu kesepakatan. Ya. Mungkin boleh disinggung. Nah, kita bicara kesepakatan itu sebenarnya menyepakati GO-nya itu, Mas. Menyepakati GO-nya. Jadi saya misalnya punya CS, GO-nya apa? Saya punya tim marketer, GO-nya apa? Itu kesepakatan. Kesepakatan yang paling basic itu cuma itu aja, nyepakati GO. Goal-nya apa, evidence-nya apa, operation-nya apa. Itu yang paling basic. Nanti yang lebih lanjut adalah kesepakatan komunikasinya antara saya dengan dia, mau seberapa sering. Lalu lompat ke kotak yang komunikasi tuh. Apakah saya setiap hari atau dia setiap hari report ke saya, atau ada form untuk report, atau cukup seminggu sekali, atau bagaimana komunikasi. Kemudian ada kesepakatan umpan balik. Kalau saya mau negur, kalau saya mau memberikan feedback, itu sebaiknya via apa? Apakah via chat, atau via Zoom langsung, atau via telepon. Kadang-kadang kesepakatan kecil seperti itu perlu disepakati di awal, Mas. Supaya nanti nggak ada kesalahpahaman nih. Ini kok Mas Haji kalau ngontak itu di grup selalu ngobrolin ini, selalu ngobrolin itu gitu kan. Kalau tidak disepakati di awal, nanti akan jadi kurang bagus. Tapi minimal itu sebenarnya kesepakatan itu. Satu, kita sepakati hasil akhir yang diinginkan, GO-nya, goal-nya apa, operation-nya apa, ya, goal evidence operation-nya apa, kemudian kesepakatan komunikasi. Kalau remote itu biasanya lebih disukai itu komunikasi yang asinkronus, yang nggak langsung. Jadi jangan berharap kita kirim sekarang arah, terus detail kayak gitu, terus apa audiens baca sampai runtut gitu ya Mas ya, betul ya? Ya, via email dan sebagainya. Karena itu lebih masuk akal biasanya sih Mas. Kalau mau asinkronus untuk hal-hal yang memang, kalau mau yang sinkronus, yang langsung, itu untuk hal-hal yang memang membutuhkan brainstorming secara langsung. Misalnya ada meeting rutin seminggu sekali, itu bagus pakai sinkronus. Tapi untuk komunikasi harian bagusnya asinkronus saja. Entah email, entah pakai apa namanya aplikasi, pakai Trello, kayak pakai Slack atau pakai Basecamp atau apapun lah. Sekarang banyak ya pilihannya gitu. Pilihannya sudah banyak gitu. Komunikasinya perlu disepakati lewat mana. Ada yang ketiga, umpan balik. Umpan balik itu bahasa yang agak tegasnya, agak formalnya itu adalah performance assessment. Cuma kita sih nyebutnya biasanya bukan performance assessment, yang ngobrol aja. Karena kalau dikasih istilah performance assessment ya, biasanya wah saya mau dinilai nih, dinilai performanya dan sebagainya. Udah takut-takut dulu lah. Nah, sebenarnya yang krusial yang pertama itu dulu Mas, GO-nya, goal-nya apa, evidence-nya apa, operasinya apa. Kita perlu sepakati itu dulu. Itu kalau tiga itu ada, kepercayaan biasanya munculnya enak tuh. Karena kita bisa ngobrol-ngobrol hal lain di luar hal yang disepakati kan. Bisa nanyain kita sekarang lagi ngapain aja, belajar ilmu baru apa gitu, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Sebelum ke audiens, saya pribadi mau nanya lagi nih, Mas, untuk praktikal Mas Haji nih. Nah, Mas Haji kan tadi saya dengar adanya pandemi ini tidak terlalu mengubah bagaimana managing tim Mas Haji yang sudah 3 tahun remote working nih dengan timnya. Nah, barangkali platform-platform apa aja sih yang dipakai dan seperti tadi tuh komunikasi asinkronus dan lain sebagainya yang Mas Haji lakukan dengan platform-platform tersebut dengan apa namanya penerapan metode NLP ini tuh kayak gimana tuh Mas? Kalau saya pribadi sendiri sih masih suka pakai WhatsApp ya, chat di grup kayak gitu kan. Japri ini jarang banget sih, paling saya di grup kayak gitu. Nah, barangkali kan ada ya kadang itu sih ngaruh juga gitu Mas. Misalkan kayak gini. Bawaannya lagi moodnya lagi bad mood kayak gitu kan, pikirannya di luar gitu. Terus karena komunikasinya apa tadi? Sinkronus ya. Karena komunikasinya sinkronus, ya yang langsung itu ngaruh juga ke gaya chatnya. Kadang kayak gitu yang nggak bisa terkontrol loh. Maksudnya pikiran kita ikut gitu juga. Oh, dulu udah belajar tentang ilmu managing tim, NLP dan sebagainya. Suatu saat kena juga gitu. Maksudnya nggak konsisten. Oh, dulu pernah belajar ini tapi kok suatu saat karena pikirannya lagi bad mood lah, entah apalah, sinkronus. Nah, jadinya rontok lagi deh kayak gitu. Nah,
Mas Haji sendiri gimana nih untuk mengontrol kayak gitu? Ya, ini menarik ya Mas, karena kadang-kadang ketika kita memilih platform itu kan kita perlu menyesuaikan dengan kebiasaan tim tuh. Nah, saya sendiri jujur aja, kita coba banyak platform nih. Kita Trello coba pakai, bahkan awal bulan kemarin kita nyoba satu platform baru namanya Canti. Canti ya, canti.com ya, searching aja. Kita coba juga gitu ya. Cuma yang memang masih ujung-ujungnya kita jatuhnya di Telegram, Mas. Oh, Telegram. Yang paling jalan. Karena dulu sempat di awal-awal pakai grup WhatsApp, cuma distraksinya terlalu banyak ya. Distraksinya tidak sebanyak Telegram ya. Tidak sebanyak Telegram. Telegram masih agak mending, apalagi sekarang sudah mulai agak rapi ya. Ada folder, ada macam-macam lah. Di searching juga lebih mudah dan sebagainya gitu. Jadi jatuhnya ke Telegram itu untuk komunikasi yang sifatnya ini aja, komunikasi yang sifatnya rutinan, nggak terlalu formal. Tetapi kalau meeting formal kita masih usahakan pakai Zoom ketemu antara seminggu sekali, 2 minggu sekali, Mas. Karena perlu nyamain ini kan. Dulu itu waktu sebelum COVID yang berbeda adalah kita sebulan sekali pasti makan bareng. Ini sejak ada COVID nggak bisa makan bareng, Mas. Jadi kita ganti udah pakai Zoom aja deh, seminggu sekali kita ngobrol sebentar gitu. Sama saya agendakan untuk beberapa orang tertentu itu ada apa ya, ngobrol secara personal, Mas, via Zoom. Di luar pekerjaan. Ada unsur pekerjaan sedikit, tetapi saya pengen tim itu tumbuh gitu ya. Jadi saya itu punya misi begini. Tim yang masuk di saya, orang yang masuk di tim saya itu pekerjaannya, aktivitasnya saat ini di tim saya itu terkoneksi, terhubung dengan visi dia di masa depan. Dengan apa tadi? Apa visi apa tadi? Dengan visi dia di masa depan. Nah, sama misalnya ada satu tim saya yang pengen satu hari nanti pengen jadi business owner, maka saya akan carikan aktivitas-aktivitas yang bisa mendukung dia supaya nanti ketika dia jadi business owner dia bisa jalani dengan baik. Oke. Nah, jadi karena tujuannya adalah supaya mereka punya ownership, Mas. Dia ngerasa di tempat kita itu bukan hanya cari penghasilan gitu ya, tetapi juga dia bisa bertumbuh, dia bisa bisa jadi jembatan lah tempat kita ini untuk mencapai tujuan dia yang lebih besar. Harapannya seperti itu. Jadi ada versi gampangnya ya. Jadi ada grup Telegram untuk ngobrol, ada sesi meeting rutin via Zoom yang rame-rame, itu kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Karena sekarang saya udah mulai delegasi, jadi udah agak jarang nih komunikasi langsung. Makanya agak dibatasi paling 2 minggu sekali, kadang-kadang cuma sebulan sekali. Sama kalau yang agak lebih rutin adalah yang personal, yang one-on-one via Zoom. Karena timku kan nggak terlalu banyak ya, jadi masih ke-handle lah. Gitu sih, Mas. Jadi Trello kita masih pakai untuk proyek-proyek tertentu. Kalau lagi ada proyek yang membutuhkan membutuhkan fokus dan penjadwalan yang tepat, itu pakai Trello. Beberapa data juga masih disimpan di sana di Trello. Oke. Gitu. Mungkin kita menginjak ke audiens yang tanya. Mas Iko mungkin boleh dibantu nih Mas pilihin mungkin pertanyaan yang relevan kali ya, karena waktunya sudah hampir habis. Dipilihkan pertanyaan yang mungkin relevan dengan materi yang tadi dijelaskan barangkali. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan yang juga saya juga rasakan itu kan. Ini ada dari Mas Indrio. Mas Aji, bagaimana sih cara untuk menghilangkan mental block seperti rasa dendam, kemudian slow respon atau tidak disiplin, malas, bahkan kurang bisa move on kayak gitu. Itu seperti apa sih cara menghilangkan hal-hal yang seperti itu menurut Mas Aji? Kayaknya kok berat ya. Pertanyaannya kok berat nih. Iya ini. Ini jawabannya itu nggak bisa dijawab ringkas nih, nggak bisa dijawab ringkas. Cuma kita pakai prinsip aja ya. Saya jawab pakai kaidah ya.
mental block, dendam, dan sebagainya, kita perlu petakan nih. Jadi masalah itu ada di level mana? Apakah di level perasaan, emosi, atau di level perilaku? Contoh misalnya, tidak bisa disiplin, itu persisnya perilakunya apa? Ingat ya, ketika kita bicara tentang NLP itu harus spesifik mungkin. Karena nggak mungkin orang tidak disiplin di semua hal. Pasti dia tidak bisa disiplin hanya di hal-hal tertentu aja. Di hal yang lain yang disiplin, makannya disiplin, jam-jam tertentu makan gitu. Disiplin. Tapi untuk kerjaan misalnya jadi nggak disiplin, bisa jadi seperti itu. Jadi perlu dispesifikkan dulu, tidak disiplinnya itu dalam hal apa. Slow respon itu ketika dihubungi siapa, itu perlu diperjelas dulu. Nah, dendam berarti terkait dengan perasaan. Nah, nanti aturannya begini kalau di dalam NLP. Tahu yang kita, entah itu tidak disiplin, slow respon, atau misalnya perilaku, contoh perilaku apa ya? Tidak mau datang ke meeting atau tidak mau menghubungi prospek, itu kan perilaku. Nah, setiap perilaku itu pasti didorong oleh perasaan tertentu. Ada perasaan yang mendorongnya. Misalnya, malas, itu perasaan. Takut, itu perasaan. Khawatir, itu perasaan. Jadi setiap perilaku, apapun perilakunya, pasti didorong oleh perasaan tertentu, oleh emosi tertentu. Berarti kalau kita bisa kelola emosi kita, maka kita bisa kelola perilaku kita. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengelola emosi, mengelola perasaan gitu kan? Kita bisa mengelola perasaan munculnya dari mana? Perasaan itu ada teori baru dari Lisa Feldman Barrett, judulnya Theory of Constructed Emotion. Emosi itu ternyata munculnya dari konstruksi pikiran. Jadi apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita memikirkannya mempengaruhi apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Nah, kita perlu pahamin gini, siklus ini dulu nih. Siklus apa yang kita pikirkan mempengaruhi apa yang kita rasakan, apa yang kita rasakan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Nantinya ujungnya apa yang kita lakukan mempengaruhi hasil yang kita dapatkan. Artinya kalau kita ingin mengubah hasil yang kita dapatkan, kita perlu mengubah perilaku kita. Untuk mengubah perilaku kita, kita perlu mengubah perasaan kita. Untuk mengubah perasaan kita perlu mengubah pikiran kita. Pertanyaannya adalah pikiran bentuknya seperti apa, gitu kan? Bagaimana cara kita mengubahnya? Nah, ini yang kita mau belajar ikutan kelas yang belajar dengan ekonomi, mungkin belajar banyak nih tentang hal seperti ini. Saya ambil satu contoh bentuk pikiran yang paling sederhana. Yang paling sederhana, pikiran itu berbentuk self-talk. Self-talk itu kita ngomong dengan diri kita sendiri. Itu bentuk pikiran yang paling sederhana. Self-talk. Jadi, cek pada saat kita malas, kita ngomong apa dengan diri kita, di kepala kita? Ah, ngapain juga sih prospek 10 orang sehari? Orang nggak prospek juga nggak apa-apa, nggak ada konsekuensinya gitu. Nah, misalnya gitu. Nah, kalau pikiran itu dipertahankan, self-talk seperti dipertahankan, ya malasnya akan muncul. Sehingga akhirnya perilaku tidak memprospeknya juga keluar. Nah, kalau kita pengen ngubah, oke, kalau saya nggak prospek sekarang, maka perusahaan nggak dapat omset. Kalau perusahaan nggak dapat omset, perusahaan akan mengurangi karyawan. Kalau mengurangi karyawan, saya bisa kena pengurangan karyawan. Misal seperti itu. Pikiran juga seperti itu. Coba dites. Dengan memikirkan seperti itu, malasnya hilang nggak? Jadi semangat atau enggak? Nah, kita perlu eksplorasi seperti itu. Sederhananya gitu. Detailnya, kita nggak bisa menghilangkan semua masalah itu berbarengan. Kita perlu spesifik satu persatu dulu, mana yang diberesin. Mental block-nya dulu, mental block terkait apa, apakah terkait kekhawatiran, rasa takut, dan sebagainya, dalam konteks apa. Dendamnya juga sama, dendamnya itu dendam dalam konteks apa, pikiran yang muncul itu apa, soal respon juga sama, kita perlu detailing dulu tuh, kemudian selesaikan satu persatu. Jadi, NLP itu bukan ajaib yang ketika kita belajar, terus langsung semua masalah hilang, bukan. Ketika kita mau praktekin, tetap dipraktekinnya satu persatu. Oke, dari sekian masalah ini, yang mau saya selesaikan pertama kali yang mana dulu? Sebenarnya kalau teman-teman ini senang belajar belajar lewat video kayak gitu, saya juga sempat bikin itu e-course gitu ya, judulnya self coaching. Itu banyak bahas tentang ini, self coaching.
ke mindshare.id aja, mindshare.id, nanti di sana teman-teman bisa belajar, pilih aja modul ada namanya self coaching. Di situ banyak belajar tentang ngelola self talk. Karena penting banget tuh ngelola itu tuh. Begitu kita nggak kelola, pikiran itu kan akan kemana-mana tuh. Nah, begitu kemana-mana, kelolanya kemana-mana. Apa Mas tadi websitenya, itu websitenya Mas Haji ya? Mindshare? Yang punya mindshare.id, Mas. Mindshare, oke, mindshare.id. Monggo teman-teman, nanti saya juga mau cek lah, langsung subscribe semua videonya Mas Haji nanti. Ini saya coba pilih pertanyaan 5. Saya coba pilih pertanyaannya Mas Eko. Terakhir nih, sebelum kita akhiri, sekalian aja ditutup dari Mas Haji, nanti sekaligus menjawab pertanyaan ini, sekaligus closing statement mungkin. Pertanyaan dari Mas Akfa Irawan nih. Tadi terkait kesepakatan ya, menarik terkait kesepakatan. Apakah juga kesepakatan itu diperlukan atau bahkan penting untuk sebuah grup atau bagian kecil juga, Mas Haji? Dan apakah kesepakatan itu ditawarkan atau dirumuskan bersama? Mungkin dalam skop yang Mas Fair tanyakan ini, mungkin ketika organisasinya bertingkat-tingkat, berdivisi-divisi, bermanajemen, ataupun mungkin yang individunya sudah banyak di tim itu. Nah, menurut Mas Haji gimana nih? Karena kan kalau kita mengakomodir semua individu, kadang kan semua juga punya kepentingan. Nah, menurut Mas Haji gimana nih terkait kesepakatan ini? Silakan. Oke, terkait kesepakatan ini tergantung gaya manajemennya sebenarnya. Gaya manajemen itu kan ada dua macam ya. Ada gaya manajemen yang top down, jadi pokoknya apapun kata atasan, bawahan harus ikut semuanya. Ada gaya manajemen yang bottom up. Pokoknya semua itu harus dari bawah, naik ke atas, nanti baru disepakati bersama. Nah, sekarang yang lagi happening gitu ya, lagi rame itu kombinasi, Mas. Jadi dari atas itu dia merumuskan satu goal besar tertentu, tetapi urusan cara, urusan leg dan leadership di masing-masing divisi, di masing-masing tim itu dibebaskan ke mereka. Dibebaskan ke mereka tuh. Jadi mereka boleh berkreasi, boleh berinovasi, mana kira-kira yang paling cocok untuk situasinya. Bisa juga seperti itu. Jadi sangat tergantung situasi di organisasinya, gaya manajemennya seperti apa, dan sebagainya. Artinya begini, fleksibilitas itu jadi penting. Jadi ketika kita belajar NLP, tadi ada pilar yang nomor 4 tentang fleksibilitas. Kita menganggap bahwa tidak ada satu rumus yang benar yang bisa dipraktekkan untuk setiap konteks, untuk setiap organisasi. Pasti setiap organisasi butuh penyesuaian, butuh fleksibilitas. Geo mungkin berhasil nih untuk skop kecil, yang mungkin timnya cuma 6 orang, 10 orang, 15 orang. Ketika timnya 1000 orang, pakai Geo, kira-kira bagaimana? Bisa, tetapi harus di-breakdown. Di-breakdown ada Geo yang besar, ada Geo yang kecil, ada Geo kecil-kecil gitu kan. Nah, bisa seperti itu. Karena sebenarnya, kalau kita lihat, Geo ini persis banget dengan OKR. Mungkin pernah dengan OKR ya, Objective Key Result. Oh, Objective Key Result. Iya. Iya, yang dipakai di Google dan lain-lain. Itu kan banget. Saya nggak tahu seperti apa hubungannya, tapi itu sama-sama konsep lama, karena Geo ini kan dari tahun 80-an sudah ada juga. OKR juga sama, tahun 80-an. Nah, ketika ada dua konsep yang mirip, artinya bisa jadi memang ini betul-betul proven bisa dipakai. Nah, kalau di dalam OKR itu kan goal itu disebut dengan objektif, kemudian evidence itu dengan key result. Nah, operation disebutnya kalau di OKR itu inisiatif. Jarang disebut sih, cuma ada inisiatif. Jadi objektif, key result, dan inisiatif. Nah, kalau di inisiatif harian untuk mencapai key result. Ya, betul. Aktivitas lah intinya. Inisiatif harian untuk mencapai key result. Nah, ini tinggal disepakati aja. Kalau kita mau pakai metodenya OKR, berarti yang disepakati cukup goal dan evidence-nya. Operation-nya diserahkan ke tim. Cuma ada problem adalah ketika si timnya itu nggak punya ide tentang bagaimana cara untuk mencapai goal-nya. Maka di situ butuh bantuan dari leader-leadernya
untuk merumuskan bersama operationnya. Jadi nggak ada yang baku sebenarnya Mas, karena ketika kita bicara tentang manajemen itu memang ada sainsnya, tetapi prakteknya itu selalu seni. Kita nggak bisa baca bukunya Peter Drucker terus diterapin persis gitu ya. Di organisasi itu kayaknya nggak mungkin juga. Kita baca bukunya Philip Kotler, kita terapkan di marketing kita 100%, itu kayaknya nggak memungkinkan gitu. Jadi selalu ada ruang untuk berkreasi. Nah, jadi ini sebagai closing statement ya. Ketika kita belajar apapun itu ya, bukan hanya NLP, kita ikut seminar, kita baca buku, kita ikut kelas, ikut pelatihan. Saya selalu menganggap apa yang saya pelajari ini sebuah hipotesis, bukan sebuah teori yang pasti berhasil, tapi sebuah hipotesis. Karena dia berupa hipotesis, artinya dia perlu dieksperimentasi dalam konteks kehidupan saya. Mungkin OKR berhasil untuk Google, pertanyaannya berhasil nggak untuk organisasi saya? Saya perlu eksperimentasi, coba terapkan di organisasi saya. Karena kalau kita tidak melakukan eksperimentasi, kita taklit buta gitu ya, tutup mata, tiru mentah-mentah, belum tentu pas juga karena budayanya berbeda. Kemampuan Google, kemampuannya si Larry Page dengan kemampuan saya berbeda, kemampuannya berbeda, bisnisnya berbeda. Kita nggak bisa serta-merta menerapkan apa yang kita pelajari dari orang lain persis dengan kita. Mungkin awalnya kita coba persis, mungkin ya, karena supaya kita tahu kan cocok nggak. Tetapi nanti dalam perjalanannya kita akan nemu yang paling pas dengan kita itu bentuknya seperti apa. Ibarat orang belajar ilmu silat atau ilmu kungfu gitu ya. Mungkin awalnya belajar jurusnya persis dari gurunya, gitu kan. Tetapi seiring perjalanannya dia ngadepin para pendekar lain dan sebagainya, akhirnya dia menemukan, oke, ini jurusnya harus modifikasi gitu. Saya ingat saya pernah belajar satu silat klasik tradisional namanya Ulin Makau. Jadi dari orang Makau ngajarin orang Banten dicampur dengan silat Sunda, jadi namanya Ulin Makau. Di Ulin Makau itu ada namanya jurus jalan Cina, itu jurus aslinya begini. Kita nyolok. Tetapi lama-kelamaan ini berubah dari begini jadi begini. Dari begini jadi begini. Kenapa bisa berubah seperti itu? Karena dulu orang Cina ini kuat banget. Iya. Bisa tembus gitu ya. Nah, orang-orang sekarang pakai kayak gini, yang bengkok jarinya. Maka harus diubah kayak gini. Lebih kuat. Beberapa lagi, ternyata sepertinya masih belum kuat. Harus begini. Jadi, selalu beradaptasi. Seperti sebuah kutipan yang sering kali dinisbatkan ke ini ya, ke siapa namanya? Teori evolusi Darwin. Nah, walaupun ternyata setelah dibaca bukan kata-kata Darwin sih, cuma saya senang banget dengan kata-kata kalimat itu. Jadi bukan makhluk yang terkuat atau tercerdas yang bisa bertahan, tetapi mereka yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan, mereka yang akan bertahan. Nah, jadi belajar ini ketika kita belajar apapun selalu diadaptasi dengan kecenderungan kita, dengan kesesuaian kita, dengan gaya kita, supaya kita nemu gaya yang nantinya akan orisinil dari warisan kita. Oke, ini loh gaya kepemimpinannya Mas Novi Bayu itu kayak gini gitu ya. Yang kita nggak bisa nemuin di Google, kita nggak bisa nemuin di apa namanya di General Electric. Kita hanya bisa nemuin di kampung marketer gitu. Gitu Mas, kurang lebihnya ya. Hanya lebih hipotesis, dicobakan dulu eksperimentasi. Oke, thank you banget nih Mas Haji, matur nuwun. Nah, untuk teman-teman yang mau tetap terus belajar dapat wejangan-wejangan terkait komunikasi ataupun NLP ataupun productivity dari Mas Haji, bisa kepo-kepo di mana nih Mas untuk belajarnya Mas? Oh itu ya di Ajipedia itu betul Mas? Sering rutin nongol di situ? Instagram saya yang jarang diupdate Mas. Di channel YouTube kalau nggak salah ya sering ya Mas ya? Di channel YouTube kalau nggak salah sering ya? Lebih sering ya, channel Telegram sama namanya Ajipedia juga. Oh, di Telegram Ajipedia, di YouTube juga? YouTube ada juga Mas. Apa namanya kalau di YouTube? Darmawan Haji. Darmawan Haji.
Oke, di YouTube juga Darmawan Aji. Silakan teman-teman bisa subscribe ya. Saya juga nanti bakalan subscribe juga, beneran, nggak bohong ya. Dicek aja nanti, karena kadang ilmu-ilmu yang kayak gini yang apa ya? Kadang kalau kita suntuk ataupun keluar dari rel, lagi asik bahas apa, ilmu-ilmu kayak gini kadang hilang lagi kayak gitu. Jadi perlu di refresh terus agar nyolok gitu. Beda dengan Mas Aji karena memang yang sehari-hari dihadapi itu, jadi udah kayak nyantol dan melekat kayak gitu kan. Nah, tapi kalau untuk yang kita yang distraksinya banyak, itunya banyak, harus itu terus di refresh terus. Makanya di Kampung Marketer kita berusaha webinarnya itu selang-seling, teknis, non-teknis, teknis, non-teknis kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Aji, sukses selalu untuk Mas Aji dan tim. Ya, kita belajar banyak malam ini dari Mas Aji ya. Sampai ketemu kapan-kapan, terutama tadi mungkin kita akan bahas tentang copywriting Canvas ya, barangkali pas ketika di launching dalam buku fisik Mas, kalian kita bedah buku kayak gitu loh, kan asik juga nih. Bedah bukunya kita online kan kayak gitu. Oke, thank you banget buat Mas Aji sekali lagi ya. Thank you banget buat teman-teman, nantikan kita di webinar berikutnya. Kita akan bahas teknis ya tentang Facebook Ads, lagi-lagi tentang Facebook Ads. Ini ada Mas Bram ya minggu depan. Oke, kita ketemu lagi. Kita mungkin closing dari Mas Eko. Silakan Mas untuk menutup acara webinar kita malam kali ini. Oke, terima kasih dan Mas Aji ya untuk materi malam hari ini, sangat bermanfaat sekali. Jadi buat teman-teman juga semoga nanti bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, apalagi sekarang saat WFH ya, work from home. Jadi buat teman-teman harus benar-benar tahu nih masalahnya di mana, kemudian cara penyelesaiannya bagaimana. Dan juga mohon maaf buat teman-teman jika dari kami kesalahan atau mungkin banyak hal-hal yang belum terjawab, kami mohon maaf. Dan juga tak lupa juga buat teman-teman yang tadi istilahnya mengikuti belum dari awal, tenang aja karena semua webinar di Kampung Marketer akan diupload di YouTube Marketer. Oke, paling sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih buat Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.